Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Hatianisi. Di sini saya bersama rekan-rekan saya, Siti Maulani Bilqis, Yulia Ismayati, dan Zahrotul Aulia dari kelompok 5 akan membahas tentang sumber kurikulum. Tugas ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas terstruktur mata kuliah pengembangan kurikulum PAI yang diampu oleh Bapak Dr. Asep Nursobah SAG. Langsung saja kita simak materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masyarakat sebagai sumber kurikulum. Seperti yang sudah kita ketahui, kurikulum merupakan salah satu komponen utama dalam suatu pendidikan sebagai bagian dari perubahan keberhasilan sistem pendidikan di suatu negara. Kurikulum perlu adanya perubahan atau perkembangan, sehingga sebelum kita mengubah atau mengembangkan kurikulum itu, kita perlu mencari sumber-sumber yang menyebabkan kurikulum itu berubah agar kurikulum yang dibuat dapat relevan dengan perkembangan zaman. Nah, masyarakat itu sendiri adalah suatu kelompok individu yang diorganisasikan mereka sendiri ke dalam kelompok-kelompok berbeda atau sekelompok individu yang terorganisasi yang berpikir tentang dirinya sebagai sesuatu yang berada dengan kelompok atau masyarakat lainnya. Setiap masyarakat mempunyai kebudayaan sendiri-sendiri. Yang membedakan masyarakat satu dengan masyarakat yang lain adalah kebudayaan. Hal ini mempunyai implikasi bahwa apa yang menjadi keyakinan pemikiran seseorang dan reaksi seseorang terhadap lingkungannya sangat bergantung kepada kebudayaan di mana ia hidup. Pendidikan harus mengantisipasi tuntutan hidup sehingga dapat mempersiapkan anak didik untuk hidup wajar sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Dalam konteks inilah, kurikulum sebagai program pendidikan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan dari masyarakat. Untuk dapat menjawab tuntutan tersebut, bukan hanya pemenuhan dari segi isi kurikulumnya saja, melainkan juga dari segi pendekatan dan strategi pelaksanaannya. Oleh karena itu, guru sebagai pembina dan pelaksanaan kurikulum dituntut lebih peka mengantisipasi perkembangan masyarakat agar apa yang diberikan kepada siswa relevan dan berguna bagi kehidupan siswa di masyarakat. Perubahan sosial budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung akan mengubah kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat juga dipengaruhi oleh kondisi masyarakat itu sendiri. Masyarakat kota berbeda dengan masyarakat desa dan masyarakat tradisional berbeda dengan masyarakat modern. Adapun perbedaan antara masyarakat satu dengan masyarakat lain adalah sebagian besar disebabkan oleh kualitas individu-individu yang menjadi anggota masyarakat tersebut. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat pada umumnya juga berpengaruh terhadap individu-individu sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum yang hanya berdasarkan pada keterampilan dasar saja tidak akan dapat dipenuhi kebutuhan masyarakat modern yang bersifat teknologis dan mengglobal. Akan tetapi, pengembangan kurikulum juga harus ditekankan pada pengembangan individu yang ketertarikannya dengan lingkungan sosial setempat. Nah, berdasarkan uraian di atas, sangatlah penting memperhatikan faktor karakteristik masyarakat sebagai dalam pengembangan kurikulum. Salah satu ciri masyarakat adalah selalu berkembang. Perkembangan masyarakat dipengaruhi oleh falsafah hidup, nilai-nilai, iptek, dan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Perkembangan masyarakat menuntut ketersediaannya proses pendidikan yang relevan untuk tercapainya pendidikan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Diperlukan kurikulum yang landasan perkembangannya memperhatikan faktor perkembangan masyarakat. Mungkin segitu saja penyampaian dari saya mengenai masyarakat sebagai sumber kurikulum. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maulani Bilqis dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5 PAIF. Di sini saya akan menjelaskan sumber-sumber kurikulum dari masyarakat. Kurikulum dari masyarakat sekolah
berfungsi untuk mempersiapkan anak didik agar dapat hidup di masyarakat. Demikian pula, apa yang dibutuhkan masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan sisi kurikulum. Kurikulum tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat akan kurang bermakna. Kebutuhan yang harus diperhatikan masyarakat dalam lingkungan sekitar lokal. Pengembangan budaya lokal dalam menentukan isi kurikulum justru untuk kepentingan nasional. Oleh karena itu, pengembang kurikulum perlu hati-hati dalam menetapkan materi dan muatan kurikulum. Jangan sampai penyusun budaya lokal dapat merugikan secara nasional. Sumber pertama kurikulum itu berasal dari masyarakat. Kenapa sih berasal dari masyarakat sendiri? Karena kita memberikan pendidikan pada anak itu yang nantinya juga akan kembali lagi kepada masyarakat. Nah, jadi apa yang dibutuhkan di masyarakat itu harus bisa tersampaikan kepada para peserta didik, dan yang diharapkan sekolah itu dapat menjawab masalah-masalah yang ada di masyarakat. Jadi selain itu juga pengembangan budaya lokal ini bisa meningkatkan rasa nasionalisme, rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Dapat disimpulkan bahwa kurikulum bersumber dari masyarakat sangat dipentingkan untuk siswa mengenal budaya adat, geografis, dan potensi dalam daerah tersebut. Oleh karena itu, para pengembang kurikulum perlu hati-hati dalam menetapkan materi dan muatan kurikulum. Karena mengenalkan budaya lokal dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara bagi para siswa tersebut. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Zahratul Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, sumber kurikulum. Nah, di sini ada alasan mengapa IPTEK harus digunakan sebagai landasan kurikulum. Yang pertama, kemajuan IPTEK membawa manusia pada masa yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Yang kedua, banyaknya muncul permasalahan-permasalahan akibat penyalahgunaan kemajuan IPTEK. Yang ketiga, kurikulum perlu diupdate agar sesuai dengan perkembangan teknologi. Dukungan IPTEK terhadap pembangunan dimaksudkan untuk memacu pembangunan untuk terwujudnya masyarakat yang mandiri, maju dan sejahtera. Di sisi lain, perkembangan IPTEK itu sendiri berlangsung semakin cepat, berbarengan dengan persaingan antar bangsa semakin meluas, sehingga diperlukan penguasaan, pemanfaatan, dan pengembangan IPTEK yang pada gilirannya mengandung implikasi tertentu terhadap pengembangan sumber daya manusia, supaya memiliki kemampuan dalam penguasaan dan pemanfaatan serta pengembangan dalam bidang IPTEK. Untuk mencapai tujuan dan kemampuan tersebut, maka ada beberapa hal yang dijadikan sebagai dasar. Nah, yang pertama, pembangunan IPTEK harus berada dalam keseimbangan yang dinamis dan efektif dengan pembinaan sumber daya manusia. Yang keduanya, pembangunan IPTEK tertuju pada peningkatan kualitas, yakni untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kehidupan bangsa. Yang ketiga, pembangunan IPTEK harus selaras atau relevan dengan nilai-nilai agama, nilai luhur budaya, kondisi sosial budaya, dan lingkungan hidup. Yang selanjutnya, pembangunan IPTEK harus berpijak pada upaya peningkatan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas penelitian dan pengembangan yang lebih tinggi.
Nah, yang terakhir ada pembangunan iptek berdasarkan pada asas pemanfaatan yang dapat memberikan nilai tambah dan memberikan pemecahan masalah konkret dalam pembangunan. Dan penguasaan, pemanfaatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilaksanakan oleh berbagai pihak. Yang pertama, pemerintah yang mengembangkan dan memanfaatkan iptek untuk menunjang pembangunan dalam segala bidang. Nah, yang kedua ada masyarakat yang memanfaatkan iptek untuk mengembangkan masyarakat dan mengembangkannya secara swadaya. Yang ketiga ada akademisi, terutama di lingkungan perguruan tinggi, mengembangkan iptek untuk disumbangkan kepada pembangunan. Yang terakhir ada pengusaha untuk kepentingan meningkatkan produktivitas. Nah, iptek sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan. Hal ini terjadi karena pendidikan akan sangat berkembang melalui dukungan kemajuan iptek seperti melalui media sosial, internet, dan lainnya. Kemudian teknologi industri menghasilkan alat dan bahan yang dibutuhkan pendidikan. Kemudian menuntut lahan untuk pengembangan pendidikan. Dan yang terakhir, kebutuhan pendidikan terhadap terjadinya perubahan pada sistem dan isi pendidikan. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menambahkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh teman saya mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sumber kurikulum. Nah, perlu kita ketahui bahwa pada awalnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini tuh sangat sederhana gitu ya. Akan tetapi ada pada tuntutan zaman gitu ya. Pada pertengahan abad ini itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Nah, ini menuntut kita manusia gitu ya, akal manusia itu untuk berkembang juga. Nah, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidak lepas dari jasa para seorang filsuf yang melakukan penelitian-penelitian yang akhirnya melahirkan temuan baru dalam bidang temuan baru tentang ilmu pengetahuan itu dalam bidang sosial, budaya, politik, dan masih banyak lagi ya. Dan perlu kita ketahui juga di zaman sekarang itu banyak ya teknologi yang begitu berkembang gitu ya. Yang tadinya teknologi itu sederhana gitu. Di zaman sekarang itu teknologi itu bisa bisa begitu canggihnya. Nah, sebenarnya teknologi ini itu merupakan implementasi dari ilmu pengetahuan yang menduduki peranan penting dalam kehidupan manusia. Nah, teknologi ini tuh dapat diartikan sebagai sarana untuk menyediakan segala kebutuhan manusia. Indikator dari kemajuan peradaban ini yaitu diukur dengan kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi ini itu memudahkan manusia dalam mengembangkan sumber daya yang ada, termasuk mengembangkan kurikulum. Jadi memang sumber dari pengembangan kurikulum ini yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi gitu ya. Dan perlu kita ketahui juga bahwa dalam mengembangkan kurikulum gitu ya, para penyusun kurikulum ini tuh tidak harus susah payah gitu ya menyusun bahan materinya sendiri gitu. Karena karena itu sudah ada gitu ya. Para penyusun kurikulum itu tinggal memilih materi mana saja yang perlu diberikan kepada anak, yang perlu dipahami oleh anak agar dikuasai oleh anak itu sendiri gitu. Nah, jadi pemberian materi, penyusunan materi itu disesuaikan dengan dengan kemampuan anak itu sendiri gitu.
Nah, jadi di setiap lembaga gitu ya, lembaga pendidikan itu pasti mempunyai kurikulum sendiri gitu ya. Contohnya seperti ini ya, yang kita bisa lihat itu di setiap jenjang ya, seperti jenjang SD, SMP, SMA, SMK pasti itu mempunyai kurikulum yang berbeda. Mengapa gitu? Karena melihat dari kemampuan siswa itu sendiri. Kita tidak mungkin menjelaskan mengenai materi perekonomian di Indonesia kepada anak SD ya. Mereka kan baru saja masuk gitu ya. Masa sudah dijelaskan tentang perekonomian Indonesia gitu. Mereka kan belum ngerti gitu. Jadi kita emang harus melihat gitu kondisi kondisi anak tersebut gitu, kondisi keilmuan anak tersebut. Contoh lain yaitu kurikulum yang berada di jenjang SMA dengan di SMK. Nah, keduanya ini pasti memiliki perbedaan gitu ya. Karena di jenjang SMA ini tujuannya itu memberikan keterampilan akademik agar lulusannya itu dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Sedangkan kurikulum yang di SMK yaitu lulusannya itu mempersiapkan untuk siap kerja gitu. Jadi kurikulum yang diberikannya pun akan berbeda gitu. Jika SMA ini lebih kepada pendalaman materi, sedangkan SMK ini lebih kepada keterampilan dalam pengembangan keterampilan gitu. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat penting gitu ya untuk dijadikan sumber dari kurikulum itu sendiri gitu. Karena diharapkan gitu ya output dari suatu lembaga pendidikan ini dapat dapat berguna di masyarakat, dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, dan dapat juga menambah wawasan dan keterampilan dari peserta didik tersebut gitu. Mungkin sekian penjelasan dari saya dan teman-teman saya. Mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.